Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan pagi hari ini tentunya kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam suasana pandemi COVID-19 yang kita rasakan hampir 6 bulan berlalu. Mudah-mudahan dengan suasana pandemi COVID-19 ini kita selalu bisa menjaga imunitas tubuh kita sehingga kita tidak mudah terpapar kena virus corona atau COVID-19. Pada kesempatan kali pertama ini yaitu materi layanan bimbingan konseling. Pada kesempatan ini adalah tentang meningkatkan motivasi belajar. Walaupun dalam suasana COVID-19 ini kita tidak harus merasa pesimis, putus asa, dan bosan. Tetapi kita tetap harus menjaga bagaimana caranya kita selalu terdorong untuk meningkatkan proses belajar walaupun melalui online atau daring. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan tentang meningkatkan motivasi belajar. Nah, sebelum Bapak menjelaskan lebih jauh tentang meningkatkan motivasi belajar, tentunya kita harus tahu apa sih motivasi belajar itu sendiri. Pengertian motivasi belajar adalah yaitu keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa yang akan menimbulkan kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar, terutama pada diri siswa itu sendiri. Itulah pengertian sekilas tentang motivasi belajar bagi siswa. Nah, tentunya ada ciri-cirinya. Apa sih ciri-ciri siswa yang mempunyai motivasi belajar? Yang pertama yaitu tekun. Dia tidak mudah bosan, tidak mudah merasa malas, dan tidak juga merasa tidak mampu. Yang kedua yaitu ulet. Nah, ini juga perlu ditanamkan dalam diri siswa masing-masing supaya ulet dan tidak mudah putus asa dan menyerah terhadap keadaan yang sekarang ini. Yang ketiga yaitu minat yang tinggi. Nah, ini adalah kunci keberhasilan seorang siswa apabila mempunyai minat yang tinggi. Tidak masa bodoh terhadap apa yang dihadapi. Yang keempat yaitu mandiri. Nah, ciri siswa yang mempunyai motivasi belajar adalah selalu mandiri, tidak tergantung kepada orang lain, tidak tergantung kepada teman, tidak tergantung kepada orang tua, tetapi dia mampu mengatasi sendiri. Yang kelima yaitu bertanggung jawab. Salah satu contoh ciri siswa yang mempunyai motivasi belajar adalah bertanggung jawab terhadap apa yang diberikan oleh guru. Salah satu contoh yaitu mengerjakan tugas. Orang yang bertanggung jawab biasanya adalah tepat waktu, baik itu mengumpulkan maupun menyerahkan tugas yang diberikan oleh gurunya. Yang berikutnya yaitu ciri siswa yang mempunyai motivasi belajar, senang memecahkan soal-soal latihan, tidak merasa bosan, tidak merasa malas. Dia selalu ingin tahu bagaimana cara memecahkan soal-soal latihan yang ada. Dan dia mau juga berdiskusi kepada teman-temannya.
sesama teman-teman sekelas maupun kepada sesama teman yang mungkin saja kepada teman yang di luar sekolah atau di luar kelasnya. Nah, itulah ciri-ciri siswa yang mempunyai motivasi belajar. Yang berikutnya yaitu faktor yang mempengaruhi meningkatkan motivasi belajar. Faktornya apa saja sehingga siswa itu mampu meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama yaitu niat dan tujuan yang jelas. Salah satu contoh umpamanya, berangkat sekolah niatnya tentunya belajar. Tujuannya adalah mencari ilmu. Nah, itu harus jelas. Jangan pergi sekolah atau berangkat sekolah niatnya ketemu teman, diberi uang saku dan lain sebagainya. Nah, faktor yang kedua yang mampu mempengaruhi meningkatkan motivasi belajar adalah merencanakan kegiatan belajar. Merencanakan kegiatan belajar sebaik-baiknya, baik itu di sekolah maupun di rumah. Yang ketiga, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatkan motivasi belajar adalah memahami setiap hambatan. Tidak mudah lari apabila menemui hambatan atau kendala. Baik itu pada waktu di dalam kelas maupun pada waktu diberi tugas. Yang berikutnya yaitu faktor yang mempengaruhi meningkatkan motivasi belajar bagi siswa adalah berdoa untuk keberhasilan. Nah, setelah kita berusaha, setelah kita melaksanakan proses pembelajaran baik di sekolah maupun di rumah, tentunya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan berdoa. Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita laksanakan, Allah lah yang menentukan keberhasilannya. Yang berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi meningkatkan motivasi belajar adalah selalu mawas diri. Mau mengoreksi kondisi atau diri sendiri. Tidak selalu sombong, tidak selalu merendahkan orang lain, tidak merasa dia paling pintar, dan lain sebagainya. Jadi harus koreksi atau introspeksi di diri. Yang berikutnya adalah faktor yang dapat mempengaruhi meningkatkan motivasi belajar adalah memahami norma-norma yang baik. Nah, norma-norma yang baik inilah tentunya akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana cara belajar yang baik. Kalau di sekolah tentunya harus hormat kepada guru, harus sopan, santun, harus bersikap ramah, dan mudah senyum, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah mempunyai rencana masa depan. Nah, jadi dari niat yang jelas, tujuan yang jelas, merencanakan kegiatan belajar yang baik, memahami setiap hambatan, berdoa untuk keberhasilan, selalu mawas diri, memahami norma-norma yang baik. Yang terakhir adalah kita harus mempunyai planning atau rencana masa depan, tentunya setelah lulus dari MTS Al-Amin. Mempunyai cita-cita melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan bakat, kemampuan, minat. Nah, itulah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tentang motivasi belajar siswa. Nah, yang berikutnya yaitu mengenai seorang siswa manakala mau sukses dan berhasil apa yang dilakukan. Ada dua persyaratan untuk menuju sukses bagi siswa. Yang pertama adalah persyaratan akademik. Salah satu contoh
persyaratan akademik adalah hasil ulangan yang diperoleh sudah tuntas. Yang kedua, kehadiran di sekolah hendaknya sesuai dengan ketentuan. Yang ketiga, konsentrasi belajar dengan baik itu di rumah maupun di sekolah. Yang berikutnya adalah kesehatan fisik. Kelengkapan catatan pelajaran, mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah dengan baik yang diberikan oleh guru mata pelajaran maupun guru-guru yang lain. Adapun persyaratan yang kedua, yaitu menuju sukses bagi siswa, adalah persyaratan budi pekerti. Persyaratan budi pekerti ini dibagi menjadi dua. Yaitu yang pertama adalah kelakuan. Salah satu contoh kelakuan adalah taat terhadap tata tertib sekolah. Yang kedua yaitu bersikap sopan santun, ramah kepada guru maupun karyawan sekolah. Menjalin hubungan baik dengan teman sebaya baik di kelasnya maupun di kelas yang lainnya. Yang berikutnya yaitu memperhatikan pelajaran dengan baik. Itulah hal-hal yang berkaitan dengan kelakuan atau perilaku siswa. Yang kedua yaitu kerajinan. Nah, sedangkan kerajinan adalah salah satu contohnya yaitu kehadiran dalam kegiatan belajar mengajar, kehadiran dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, aktif mengikuti kegiatan peringatan hari besar di sekolah, kehadiran dalam kegiatan upacara bendera, mengerjakan PR atau pekerjaan rumah, atau tugas guru yang diberikan oleh guru mata pelajaran. Dan yang terakhir yang berkaitan dengan kerajinan adalah kelengkapan dan kerajinan buku catatan yang dimilikinya. Dan yang terakhir, persyaratan budi pekerti yang ketiga adalah yaitu kerapian atau kebersihan. Salah satu contoh umpamanya memakai seragam lengkap sesuai ketentuan yang berlaku. Yang kedua, memakai pakaian bersih dan rapi. Yang ketiga, rambut disisir rapi, tidak mengenakan pewarna dan lain sebagainya. Menjaga kebersihan diri dan lingkungannya baik di sekolah maupun di kelas. Yang berikutnya adalah buku-buku pelajaran hendaknya disampul dengan rapi dan bersih. Dan yang terakhir yaitu membuang sampah pada tempatnya. Dari dua persyaratan inilah insya Allah akan menuju sukses bagi siswa yang mau melaksanakan dengan sungguh-sungguh, yaitu persyaratan akademik, persyaratan budi pekerti, yang dibagi menjadi kelakuan, kerajinan, dan kerapian atau kebersihan.